Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya, yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, yang terhormat Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan sekaligus Ketua Program Studi Proteksi Tanaman, yang terhormat Bapak Dr. Hewan Nur Hartanto MM, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin yang akan menyampaikan kuliah umum pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada kuliah umum pada pagi hari ini. Serta selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta kuliah umum. Perkenalkan, saya Febriani Purba selaku pembawa acara pada kuliah umum pada pagi ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kuliah umum dengan tema Strategi Barantan Mencegah Penyebaran OPT di Masa Pandemi, Kamis 1 Juli 2021 melalui media daring Zoom dimulai. Kuliah umum pada pagi hari ini terselenggara dengan kerjasama dengan Balai Karantina Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya menyanyikan lagu. Kepada seluruh peserta dimohon untuk duduk dalam posisi duduk siap. Terima kasih kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk kembali ke posisi semula. Demi kelancaran kuliah umum kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Rahman Maulana Akbar, MSI IPU, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Hewan Nur Hartanto MM selaku narasumber pada kuliah umum series di Fakultas Pertanian pada bulan Juni dengan tema Strategi Balai Karantina Pertanian Mencegah Penyebaran OPT di Masa Pandemi. Sekali lagi,
kami dari Fakultas Pertanian menyampaikan ucapan terima kasih atas ketersediaan waktunya buat Bapak bisa berhadir di acara kuliah umum melalui Zoom. Kuliah umum ini merupakan kuliah series ya setiap bulan yang memang diadakan oleh Sivitas Akademika Fakultas Pertanian sekaligus sebagai penambah wawasan mahasiswa dalam masa pandemi untuk memberikan wawasan, memberikan tambahan pengetahuan bagi para mahasiswa yang sudah 1,5 tahun ini melaksanakan kuliah secara daring. Bapak Ibu sekalian, kuliah umum ini sangat bermanfaat bagi jurusan dan program studi proteksi tanaman dalam mempersiapkan akreditasi program studi yang insya Allah direncanakan mungkin tahun depan, dan ini merupakan salah satu kriteria di mana beberapa penilaian adalah salah satunya adalah keaktifan program studi dalam menyelenggarakan event-event yang berskala nasional maupun internasional. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, secara resmi pagi ini kuliah umum seri bulan Juni 2021 dengan judul Strategi Berantan Mencegah Penyebaran OPT di Masa Pandemi secara resmi kami buka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan kata sambutan sekaligus membuka kuliah umum kita pada pagi hari ini. Saya mohon kesediaan seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera video untuk melakukan sesi foto. Pada seluruh peserta dimohonkan untuk dapat mengaktifkan videonya agar kita dapat berfoto secara virtual. Panitia, apakah sudah siap? Baik. Halaman yang pertama. Satu, dua, tiga. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Baik. Sepertinya sudah semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta atas kerjasamanya. Bapak Ibu sekalian, kuliah umum dengan tema Strategi Berantan Mencegah Penyebaran OPT di Masa Pandemi akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Salamiah MS. Beliau lahir pada tanggal 14 September 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di program studi Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, kemudian pendidikan S2 dari program studi Fitopatologi Institut Pertanian Bogor, dan pendidikan S3 dari bidang fitopatologi dari Tottori University, Jepang. Beliau memiliki research interest pada bidang penyakit tanaman. Selanjutnya saya serahkan dengan hormat kepada Ibu Profesor Salamiah untuk memandu kegiatan kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Bapak Dr. Hewan Nur Hartanto MM beserta jajarannya. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, dan seluruh staf pengajar Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Yang saya hormati peserta kuliah umum yang berhadir baik secara luring maupun secara daring. Sebelum narasumber menyampaikan kuliahnya, saya akan membacakan biodata beliau. Bapak Dr. Hewan Nur Hartanto sebagai Kepala Karantina Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin, lahir di Sleman pada tanggal 20 Mei 1967, menyelesaikan studi S1 beliau di Fakultas Kedokteran Hewan UGM, kemudian menyelesaikan S2 dengan mendapatkan gelar MM di Surabaya. Kemudian beliau sudah melanglang buana ke sana kemari ini menjalankan tugas mulai dari daerah istimewa Aceh, kemudian ke Sumbawa, Sumatera Barat, kemudian bertugas di Madura, berlanjut ke Gorontalo, ke Makassar, Surabaya, kemudian sampai 2017 itu di Tanjung Priok, kemudian ke Nusa Tenggara Timur, dan sejak tahun 2020 sampai sekarang ini bertugas sebagai Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin. Nah, kemudian pengalaman di luar negeri juga pernah di Australia pada tahun 2007, kemudian di Wageningen Amsterdam ini tahun 2010. Saya berharap semua peserta bisa mengikuti kuliah umum ini secara tertib dan menyimak semua materi yang disampaikan. Kepada Bapak Dr. Hewan Nur Hartanto MM, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara kami, Bu? Bisa, Pak. Bisa dengan jelas. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam kasih sayang. Semoga kesehatan bagi kita semua. Dengan kasih sayang akan meningkat kesehatan kita, insya Allah. Terima kasih Ibu Profesor Salmiah yang telah memberikan waktu kepada kami selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Wakil Dekan Bagian Akademik, Pak Arief, Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian dan Lambung Mangkurat, dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan sebagai generasi calon pemimpin bangsa masa depan. Pada pagi hari ini, suatu hal yang sangat berbahagia bagi kami diberikan waktu untuk memberikan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat ini. Semoga apa yang nanti kami sampaikan bermanfaat dan silaturahmi atau kerjasama ini bisa kita lanjutkan. Mohon izin kami share materi, Ibu Prof. Iya, Pak. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa. Baik, sesuai dengan permintaan dari Universitas Lambung Mangkurat, materi yang akan kami sampaikan yaitu strategi berantan mencegah penyebaran OPT di masa pandemi ini. Nah, untuk sebelum itu, apa itu karantina? Mungkin beberapa mahasiswa ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu tentang karantina ini. Mohon izin nanti Bu Prof kalau sekiranya ada pertanyaan mungkin bisa nanti di-cut terus kita lanjutkan gitu ya. Tidak perlu nunggu sampai materi selesai, siapa tahu kalau ada yang segera bertanya. Iya, Pak. Oke. Nah, apa itu karantina? Nah, untuk mengetahui karantina kita perlu tahu juga sejarah karantina itu. Jadi sejarah karantina itu pada awalnya di abad 9 di Eropa dan Asia Tengah.
itu ada penyakit menular dan ganas yang menyerang pada sapi yang menimbulkan kerugian sangat besar. Kita tahu bahwa pada zaman itu adalah zaman penjajahan, artinya masa di mana bangsa Barat itu melakukan perluasan kekuasaan ke daerah-daerah dengan melakukan pengiriman tentara-tentara, dan itu perlu dengan didukung oleh bahan makanan atau bahan untuk makanan selama dalam penjajahan itu. Nah, pada waktu itu karena belum adanya cold storage dan lain sebagainya, sehingga yang dibawa adalah hewan hidup untuk bahan baku makan, hewan hidup dan juga mungkin bahan pangan. Nah, salah satu yang jadi penyebab adanya kerugian atau kematian dari hewan sapi ini yaitu ada penyakit sampar sapi atau rinderpest. Kemudian setiap kali tentara dari Asia atau Eropa Timur menyerbu ke Eropa Barat dan Selatan, maka penyakit tersebut selalu berulang timbul, sehingga tentara itu juga terjadinya kekurangan makanan. Nah, ini kemudian dilakukanlah suatu isolasi, jadi setiap kapal yang mau singgah itu dilakukan isolasi di laut dulu selama 40 hari. Itulah namanya kuaranta atau 40, sehingga sekarang disebut sebagai karantina. Selama 40 hari tidak diturunkan, apabila tidak ada kematian baru merapat. Itu salah satu timbul namanya karantina, dulu namanya kuaranta atau kuadranta. Kemudian di Indonesia dikhususkan untuk karantina tumbuhan, itu awalnya adalah penyakit hawar daun kopi di Sri Lanka. Zaman penjajahan Hindia Belanda, ketika dibawa ke Indonesia, ternyata kopi yang di Indonesia terserang. Karena kopi ini merupakan salah satu hasil perkebunan yang memiliki peranan penting bagi perekonomian negara. Maka kemudian Hindia Belanda pada waktu itu menerbitkan suatu ordonansi tanggal 19 Desember tahun 1877, itu yang kemudian sebagai cikal bakal berdirinya karantina di Indonesia, di mana ordonansi itu adalah melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Sri Lanka ke Hindia Belanda pada waktu adalah di Indonesia, sehingga ini menjadi hari lahir karantina pertanian di Indonesia. Baik, kemudian apa sih karantina itu? Nah, ini berdasarkan undang-undang yang terbaru nomor 21 tahun 2019. Jadi kalau sebelumnya karantina itu diistilahkan sebagai tempat dan tindakan, itu di undang-undang sebelumnya. Maka di undang-undang yang baru ini menjadi lebih luas. Karantina itu adalah sebagai suatu sistem pencegahan dan sistem pengawasan. Di sini adalah sistem pencegahan terkait dengan masuk dan keluarnya hama penyakit, baik karantina hewan, penyakit karantina ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan karantina. Tapi juga ada sebagai sistem suatu pengawasan, yaitu untuk pengawasan terkait dengan keamanan pangan, mutu pangan, maupun pakan, kemudian ada produk rekayasa genetik dan sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasif, kemudian tumbuhan dan satwa liar atau langka. Ini pengertian karantina yang terbaru tahun 2019 sesuai Undang-Undang Nomor 21. Baik, nah, kenapa ada karantina? Nah, ini mungkin banyak bertanya, ada apa kok ada karantina? Apakah hanya sebagai hambatan? Nah, sesuai dengan undang-undang yang terbaru, karantina itu ditugaskan atas dasar untuk perlindungan negara. Jadi melindungi negara secara layak terhadap hama, penyakit maupun organisme pengganggu dengan melakukan analisa resiko. Kemudian tugasnya apa? Tujuannya apa? Nah, tujuan karantina itu adalah mencegah keluar dan masuk. Jadi utamanya adalah mencegah keluar dan masuk. Apa saja yang dicegah? Yaitu yang pertama tadi adalah hama penyakit. Hama penyakit
hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, kemudian organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kemudian juga mencegah keluar dan masuknya pangan dan pakan yang tidak sesuai standar mutu. Kemudian mencegah agensia hayati, jenis asing invasif, atau produk rekayasa genetik. Kemudian juga mencegah tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik yang tidak sesuai. Nah, di mana saja karantina itu? Ini supaya adik-adik mahasiswa mengetahui. Nah, karantina di Indonesia itu ada di seluruh Indonesia, ada 50 UPT, unit pelaksana teknis. Kemudian ada 2 unit penyangga, yaitu sebagai laboratorium atau balai besar uji standar, sebagai laboratoriumnya karantina. Kemudian ada satu lagi adalah balai uji terap, sebagai balai untuk pembuatan atau prosedur, untuk pembuatan prosedur tindakan karantina, sebagai uji terap tindakan karantina. Sehingga totalnya ada 52 yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan ini. Kemudian tempat-tempat sebagai pengawasan karantina itu sudah ditentukan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21. Tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu di pelabuhan laut, kemudian pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat. Pelabuhan darat ini yang dimaksud sebagai pelabuhan darat itu adalah dry port, seperti yang di Cikarang dry port, atau di Bandung ada juga dry port. Kemudian bandar udara, kantor pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sini tidak ada lalu lintas darat, karena lalu lintas darat bukan menjadi kewenangan di karantina. Nah, bagaimana untuk penetapan tempat dan pemasukan tersebut? Nah, pemerintah pusat dalam rangka untuk kepentingan nasional untuk menetapkan tempat-tempat mana yang dipakai atau yang sebagai tempat tindakan karantina, itu berdasarkan analisa risiko, baik risiko masuknya dan tersebarnya hama penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan maupun keluarnya, kemudian juga berdasarkan kelestarian sumber daya alam, kemudian status dan tingkat penyebaran hama penyakit di suatu daerah, kemudian memperhatikan juga kelancaran dan perkembangan sistem transportasi, perdagangan, serta perekonomian nasional. Kemudian di karantina pertanian kelas 1 Banjarmasin yang saat ini adalah sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang di bawah langsung Badan Karantina Pertanian. Ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati. Ini sesuai dengan Permentan nomor 47 tahun 2020. Nah, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin ini mempunyai 4 wilayah kerja, tempat tugas karantina yang ditetapkan, yaitu pertama di Pelabuhan Trisakti, kemudian kedua di Bandara Samsudin Nur, kemudian ketiga di Batu Licin, ini di pelabuhan dan di bandara, kemudian Kota Baru, ini juga di pelabuhan dan di bandara. Ini wilayah kerja dari kami. Nah, kemudian siapa saja sih yang karantina? Siapa saja sih karantina itu? Apakah semua bisa menjadi petugas karantina? Nah, petugas yang sebagai petugas karantina itu sudah ditunjuk oleh undang-undang bahwa yang sebagai petugas karantina adalah pejabat karantina, yaitu pejabat karantina hewan, pejabat karantina ikan, pejabat karantina tumbuhan, kemudian ada pejabat lainnya,
yaitu pejabat administrasi, pejabat fungsional. Nah, pejabat fungsional ini yang diantaranya adalah PMHP misalnya, kemudian pimpinan tinggi, ini sebagai pejabat fungsional. Nah, dalam melaksanakan tugas tentu saja ada kode etik profesi yang harus diamanai oleh atau dilaksanakan oleh petugas karantina atau pejabat karantina tersebut. Nah, apa saja sih kewenangan pejabat karantina di sini? Kewenangan pejabat karantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 itu ada kurang lebih ada 10, yaitu yang pertama memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, dan tempat-tempat lain. Jadi petugas karantina itu diperbolehkan untuk masuk ke kapal sebelum kapal itu boleh bongkar atau ke pesawat atau ke tempat yang lain. Kemudian membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka kemasan, artinya untuk memeriksa barang yang akan dikirim. Itu petugas karantina mempunyai kewenangan di situ. Kemudian memasuki dan memeriksa tempat penyimpanan, penimbunan, memeriksa media pembawa dan mengambil contoh untuk laboratorium. Kemudian melarang yang tidak berkepentingan memasuki instalasi. Jadi ada yang ditetapkan sebagai instalasi karantina, itu siapapun yang akan masuk ke instalasi karantina, maka dia harus mendapatkan izin dari tugas karantina atau pejabat karantina. Kemudian melarang untuk menurunkan atau memindahkan media pembawa. Seandainya di alat angkut belum dilakukan pemeriksaan karantina, maka karantina berhak melarang untuk menurunkan atau memindahkan apabila itu diduga membawa penyakit. Kemudian juga melarang memelihara atau menyembelih atau membunuh hewan dan sebagainya yang ada di instalasi. Jadi yang di instalasi itu apabila misalnya untuk instalasi karantina hewan ini ada yang sakit atau harus dimusnahkan dan sebagainya, dia harus dapat izin dari pejabat karantina. Kemudian melarang menurunkan atau membuang bangkai hewan, ikan maupun tumbuhan. Ini petugas karantina bisa melarang, artinya menyarankan nanti bagaimana tindakannya terkait dengan bangkai baik hewan, ikan maupun tumbuhan itu untuk mencegah penularan penyakit. Kemudian 9 menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan media pembawa. 10 nih membuka segel dan melakukan penyegelan terhadap media pembawa. Artinya karantina mempunyai kewenangan untuk membuka segel, misalnya segel kontainer misalnya gitu, karena dalam rangka untuk pemeriksaan, kemudian menyegel kembali. Nah, ini menjadi kewenangan pejabat karantina yang diamanahkan di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019. Nah, ini kompetensi bagi petugas karantina. Ini saat ini kan banyak sedang ada penerimaan ya dengan pegawai CPNS atau PNS atau ASN. Nah, ini persyaratan untuk bisa masuk di karantina, paling tidak punya ijazah dokter hewan atau sarjana pertanian seperti pertanian Unlam ini, kemudian sarjana biologi, bisa juga sarjana ekonomi untuk di administrasi, atau lulusan SMA atau SNAKMA atau sekolah pertanian. Nah, mereka nanti akan dilakukan pelatihan yang namanya pelatihan tugas karantina. Kemudian ada pelatihan diklat dasar karantina. Nah, ini akan menjadi pejabat karantina. Ini tidak semua PNS bisa menjadi pejabat karantina, kecuali telah mengikuti persyaratan tersebut. Nah, kemudian karantina ini melakukan apa? Nah, kegiatan karantina sering kita sebut sebagai 8P, yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, pelakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Ini berurutan seperti ini sebagai tugas karantina yang harus dihafalkan bagi petugas karantina, yaitu kita istilahkan sebagai
8P. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, 8P, yang pertama adalah pemeriksaan, yaitu melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen, kemudian juga pemeriksaan secara fisik untuk mendeteksi hama, penyakit, maupun organisme pengganggu tumbuhan. Ini di pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pertama itu ada pemeriksaan secara dokumen dan pemeriksaan secara fisik maupun laboratorium. Kemudian ada yang kedua adalah pengasingan. Nah, pengasingan ini dilakukan untuk mendeteksi media pembawa karena membutuhkan waktu, membutuhkan sarana maupun membutuhkan kondisi yang khusus. Kemudian P yang ketiga adalah pengamatan. Nah, ini pengamatan dilakukan pada saat pengasingan, ini untuk mendeteksi media pembawa lebih lanjut. Ya tadi karena perlu waktu, perlu sarana dan kondisi khusus, sehingga pengasingan dan pengamatan itu menjadi satu paket kegiatan. Kemudian P yang ketiga yaitu pelakuan. Nah, ini pelakuan dilakukan dalam rangka untuk membebaskan atau menyuci hamakan media pembawa. Pelakuan bisa dalam bentuk pengobatan, dalam bentuk fumigasi, maupun treatment yang lain, pencucian, dan sebagainya. Pelakuan. Kemudian P yang kelima adalah penahanan. Kenapa ada penahanan? Jadi penahanan ini dilakukan apabila persyaratan karantina ternyata belum sepenuhnya dipenuhi ketika akan melalui lintaskan produk pertanian. Sehingga dilakukan penahanan untuk memenuhi persyaratan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Dan P yang keenam yaitu penolakan. Jadi penolakan ini dilakukan apabila media pembawa atau yang produk pertanian yang akan dikirim itu ternyata tertular penyakit atau busuk atau rusak atau dilarang atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setelah masa penahanan ternyata persyaratan tidak bisa terpenuhi. Bisa juga karena tidak dapat disembuhkan atau disediamakan. Maka ini dilakukan penolakan sebelum dikirim, jadi tidak boleh dikirim atau tidak boleh masuk. Kemudian P yang ketujuh itu pemusnahan. Nah, pemusnahan tadi apabila media pembawa rusak, tertular penyakit, busuk, atau yang dilarang, kemudian tidak bisa dilakukan penolakan atau tidak bisa dibawa keluar dari tempat tersebut, kemudian tidak bisa disembuhkan atau disediamakan, maka di situ harus dimusnahkan. Kemudian P yang terakhir yaitu P8 yaitu pembebasan. Jadi kalau pembebasan ini ketika dinyatakan sehat setelah masa pemeriksaan, tidak tertular penyakit, memenuhi syarat untuk dilalu lintaskan, maka dilakukanlah pembebasan. Itulah keluarnya sertifikat karantina. Lanjut. Kemudian layanan karantina. Ini untuk karantina pertanian ada dua layanan, yaitu karantina hewan dan karantina tumbuhan. Untuk karantina ikan, ini pelayanannya tersendiri karena adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga karantina ikan kemudian berpisah sementara ini di Kelautan dan Perikanan kementeriannya. Untuk karantina hewan, itu tindakannya terkait dengan hewan dan produk hewan. Untuk karantina tumbuhan, tindakan benih, bibit, dan hasil tumbuhan. Kemudian ini contoh-contoh ya komoditas pertanian yang diekspor. Ini dari Kalimantan Selatan. Bisa dilihat di sini yang komoditas ekspornya ada karet lempengan, ada wood pallet, plywood, PKE, gelinggang, yang lain ada CPO, ada tanaman hias juga. Tanaman hias juga mulai diekspor langsung dari Kalimantan Selatan. Ini menjadi mungkin potensi nanti dari adik-adik mahasiswa bila ingin menjadi eksportir. Nah, kemudian terkait aturan karantina, tentu saja tindakan karantina ini harus ada aturannya ya. Nah, aturan yang
dipakai untuk karantina diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Tapi ada juga undang-undang lain yang kita rujuk seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang Peternakan Kesehatan Hewan, kemudian ada PP yang kita patuhi juga dalam rangka tindakan karantina ini. Ini kami sampaikan secara umum ya terkait dengan persyaratan karantina. Secara umum persyaratan karantina itu adalah 3 poin, yaitu melengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal atau negara asal, melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan, tadi tempat-tempat yang ditetapkan tadi oleh pemerintah, pelabuhan, bandara, atau kantor pos dan sebagainya. Kemudian melaporkan dan menyerahkan media 2 kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk dilakukan tindakan karantina. Ini persyaratan secara simpel 3 poin itu yang untuk persyaratan karantina. Baik, kita lanjutkan dengan alur pelayanan media pembawa atau produk yang akan kita kirim. Misalnya ada dari mahasiswa atau teman-teman masyarakat ini akan membawa komoditas pertanian hewan maupun tumbuhan ke luar daerah yang harus menggunakan pesawat atau laut, kapal misalnya, maka perlu tahu ini. Jadi yang pertama pengguna jasa, kita istilahkan pengguna jasa ya, masyarakat itu melapor kepada kantor karantina yang ada, kemudian petugas karantina akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratannya. Kemudian secara fisik akan dilakukan pemeriksaan, bisa di tempat itu langsung atau harus ke instalasi. Tapi kalau media pembawa ini risikonya rendah, bisa di tempat itu langsung kita lakukan pemeriksaan. Kemudian membayar tarif jasa karantina. Ini jasa karantina dibayarkan langsung ke kas negara dan ini tidak mahal ya. Satu sertifikat cuma Rp5.000, nanti ditambah dengan biaya pemeriksaannya yang diperlukan. Kemudian dikeluarkanlah pembebasan sertifikat karantina. Ini secara alur pelayanan untuk media yang sedang, yang ringan atau rendah. Apabila yang pelayanan yang sedang, artinya memerlukan pengamatan yang lama, jadi pengguna jasa nanti akan melapor ke petugas karantina di kantor pelayan karantina. Nanti dilakukan pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan fisik ini atau dokumen barang fisik barangnya itu bisa di tempat pemasukan itu, atau kalau tidak bisa, misalnya cukup banyak, maka itu di instalasi karantina. Jadi di instalasi karantina bisa instalasi karantina yang ditetapkan di tempat pemilik atau punya pemerintah. Kemudian di situ akan kita lakukan pengambilan sampel apabila diperlukan. Kemudian uji laboratorium, apabila itu sehat, maka kita lakukan pembebasan, sertifikat pembebasan. Nah, apakah ada sanksi sih dari pelanggaran karantina? Karena ada undang-undang karantina, karena diundangkan dalam bentuk undang-undang, maka tentu saja ini ada sanksinya. Apa saja sanksi karantina? Nah, sanksi yang dijatuhkan atau dapat dikenakan sanksi karantina itu apabila yang pertama itu tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal, baik itu dari luar negeri maupun antar area atau antar pulau misalnya. Kemudian yang kedua tidak melalui tempat pemasukan dan pengeluaran, jadi tempat pemasukan pengeluarannya ilegal. Nah, ini bisa dikenakan pidana atau sanksi. Kemudian tidak melaporkan atau menyerahkan kepada pejabat karantina di tempat pemasukan maupun pengeluaran. Artinya membawa, kemudian tidak dilaporkan ke karantina langsung masuk ke kapal misalnya. Nanti ketika ketangkap, maka itu akan bisa kenakan sanksi. Kemudian tidak melengkapi surat keterangan transit, ini apabila transit. Kemudian kelima, ini juga pemilik tidak menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan.
Nah, ini ketika akomodasi harus dimusnahkan, maka biaya pemusnahan itu ditanggung oleh pemilik barang. Nah, ketika tidak membiayai hal tersebut, maka bisa dikenakan sanksi. Kemudian juga penanggung jawab alat angkut yang tidak melaksanakan pemusnahan ketika diperintahkan untuk melakukan pemusnahan. Misalnya di alat angkut ada sampah yang harus dimusnahkan karena membawa penyakit, maka itu menjadi tanggung jawab alat angkut untuk melakukan pemusnahan. Kemudian tanpa izin membuka, melepas, memutus atau membuang atau merusak segel karantina. Nah, ini ketika komoditas itu disegel karantina, misalnya ini dalam pengawasan karantina, kemudian itu dirusak, ini ada sanksi undang-undang karantina. Nah, sanksinya apa? Nah, di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 itu ada 5 macam sanksi yang bisa dikenakan. Pertama, terkait dengan pelanggaran yang kegiatan impor. Jadi misalnya di importasi tidak melalui tempat yang ditetapkan, atau tidak dilaporkan, atau tidak dilengkapi sertifikat dari negara asal, maka untuk kegiatan importasi itu dapat sanksi penjara 10 tahun dan 10 miliar. Jadi sanksi pidana itu penjara dan denda. Kemudian apabila pelanggaran terkait dengan ekspor, misalnya ekspor tanpa melapor petugas karantina, tidak ada sertifikat karantina, kemudian sampai ke negara tujuan dikembalikan. Maka ini ada sanksinya dengan sanksi pidana penjara 3 tahun dan denda 3 miliar. Kemudian pelanggaran terkait dengan antar area, artinya lalu lintas antar pulau, membawa hewan, tumbuhan tidak melapor karantina, ini ada sanksinya, yaitu sanksi pidana penjara 2 tahun dan denda 2 miliar. Kemudian tadi, yang pengguna jasa tidak menanggung biaya pelaksanaan pemusnahan. Makanya ada sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda 6 miliar. Kemudian apabila melepas atau membuka, merusak segel karantina, maka ada denda penjara, pidana penjara 5 tahun dan denda 5 miliar. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019. Nah, kemudian kita masuk sesuai dengan judul yang diminta, peran karantina pertanian untuk mencegah penyebaran OPT-OPTK di masa pandemi COVID-19 ini. Perlu kita ketahui, pada masa pandemi COVID ini ada kebiasaan baru yang kita cermati, yaitu karena banyak pegawai, banyak mahasiswa yang di-WFH-kan ya, jadi kuliah online, daring, kuliah di rumah, kerja di rumah, sehingga ada tambahan kebiasaan, yaitu kebiasaan menanam, merawat, kemudian menjadi jual beli tanaman hias. Ini kita perhatikan ini cukup meningkat, karena untuk mengisi waktu bagi masyarakat, sehingga ini menjadi peningkatan lalu lintas tanaman hias, baik masuk maupun keluar wilayah Kalimantan Selatan. Ini kita cermati dari data kami itu 2-3 kali lipat meningkatnya. Dan kebanyakan mayoritas adalah jual beli online. Nah, ini merupakan ancaman terkait dengan sebarnya OPT dan OPTK. Kalau ini tidak terawasi atau tidak dilaporkan ke karantina, maka kemungkinan tersebarnya OPT atau OPTK ini ya sangat besar. Sehingga kenapa ini diwajibkan harus lapor karantina. Nah, dari data kami, ini data karantina ya. Untuk yang masuk, ya antara area yang masuk antar pulau, itu jenis-jenisnya antara lain ada aglonema, anggrek, radium, alocasia. Ini rata-rata menggunakan jasa ekspedisi yang terlapor di tugas karantina. Kemudian yang keluar, ini juga cukup banyak ya, aglonema,
Epicea, Monstera, keladi. Dengan data harga komoditas ya, harga tanaman itu yang terlaporkan ke karantina antara 20.000 sampai yang tertinggi 37 juta. Ini luar biasa ya. Tanaman yang harganya ternyata cukup tinggi dan ini dilintaskan Kalimantan Selatan. Kemudian juga di saat pandemi ini terjadi peningkatan ekspor yang sebelumnya belum ada ekspor yang melalui Kalimantan Selatan. Ini sampai dengan 2021 ini sudah ada ekspor itu ke Kanada dan Polandia dengan jenis-jenisnya Anthurium, Alocasia, Philodendron, Scindapsus, kemudian Syngonium dan Homalonema. Ini luar biasa peluangnya untuk ekspor tanaman hias ini masih cukup terbuka untuk ke negara-negara yang lain. Untuk di Kalimantan Selatan baru 2 negara ini, Kanada dan Polandia. Masih negara-negara lain masih banyak yang membutuhkan dan biasanya melalui Jawa yang ekspornya. Nah, tadi kami menyebut OPTK ya. Mungkin ada dari mahasiswa, ada yang belum paham apa itu OPTK. Jadi yang OPTK itu organisme pengganggu tumbuhan karantina. Itu yang kita singkat OPTK ini adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, kemudian menimbulkan kerugian sosioekonomi, serta belum terdapat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini yang kita cegah OPTK-nya ini, sehingga kita perlu tahu jangan sampai kalau misalnya itu belum ada di Indonesia, jangan sampai masuk ke Indonesia. Kalau itu sudah ada misalnya tapi belum tersebar ke seluruh Indonesia, misalnya hanya ada di Jawa, maka kita harus mencegah jangan sampai masuk ke Kalimantan dan lain sebagainya. Atau yang ada di Kalimantan tapi tidak ada di Jawa atau tidak ada di Sumatera, maka kita juga mencegah jangan sampai itu keluar di daerah tersebut. Nah, ini yang sesuai dengan Permentan nomor 25 tahun 2020 itu ada 711 spesies jenis OPTK yang dikategorikan OPTK A1 dan A2. OPTK A1 ini disebut adalah OPTK yang belum ada di Indonesia. Kemudian belum ada untuk tindakannya atau untuk pembasmiannya. Kemudian ada jenis OPTK A2. Ini A2 itu sudah ada di Indonesia, tapi belum seluruh wilayah ada. Nah, ini untuk yang di Kalimantan Selatan sendiri, ini yang menjadi OPTK A2 atau yang belum ada di Kalimantan Selatan yang menjadi kewaspadaan, dan ini ada di tempat lain. Ini ada banyak seperti serangga. Ini berbagai serangga yang belum ada di kita. Ada Inseria coruscasi, kemudian jenis tungo, ada jenis keong, ada nematoda, ada gulma non parasit, kemudian cendawan, bakteri, terus ada virus juga yang belum ada, yang harus menjadi kewaspadaan kita di Kalimantan Selatan ini. Ini data yang PTK yang harus diwaspadai di Kalimantan Selatan. Nah, ini contoh-contoh yang PTK yang ada di Kalimantan, yang dari Kalimantan Selatan harus menjadi kewaspadaannya. Kemudian ini yang di OPTK pada padi, ini di hitam. Kemudian pada jagung, Candra dewatii, subspesies dewatii. Kemudian bulai pada jagung,
yang belum ada di Kalimantan Selatan ya, yang menjadi waspadaan bagi kita. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Balai Karantina Pelayanan Kelas 1 Banjarmasin terhadap peningkatan lalu lintas media tersebut di masa pandemi COVID ini? Jadi yang kami lakukan dari Balai Karantina diantaranya adalah inline inspection, yaitu pemeriksaan karantina terhadap penerapan sistem mitigasi dalam proses produksi. Jadi kita datang ke ke perusahaan, kemudian kita melakukan sertifikasi di situ, sehingga ini akan mempercepat layanan ekspor, ini khususnya untuk ekspor. Jadi kita tidak menunggu produk itu dibawa ke pelabuhan atau ke bandara baru kita lakukan pemeriksaan. Tentu saja akan memakan waktu yang lama, sehingga kita yang jemput bola. Jadi ketika pengguna jasa atau perusahaan melapor kepada karantina, maka karantina akan datang ke lokasi, ke tempat yang ditetapkan sebagai instalasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan di situ, apabila diperlukan ambil sampel, kemudian kita sertifikasi di situ, namanya inline inspection, sehingga begitu mengurus untuk ekspor, dia langsung jalan, tidak terhambat lagi di pelabuhan atau di bandara. Kemudian ada yang namanya online inspection. Jadi ketika pada masa waktu itu PSBB ya, ketika pengetatan kita tidak bisa kemana-mana, tapi kita harus melakukan pemeriksaan untuk demi kelancaran terkait dengan kegiatan ekspor, maka kita lakukan namanya online inspection. Bagaimana caranya? Jadi kita pemeriksaan secara daring, jadi secara langsung petugas karantina kontak dengan petugas yang ada di perusahaan yang telah menyatakan surat pernyataan akan melaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan arahan dari petugas karantina. Kemudian video call langsung di situ. Jadi sesuai dengan arahan petugas karantina untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga ini untuk mengurangi kontak fisik antar petugas dengan pihak perusahaan. Ini online inspection juga kita lakukan. Kemudian ada lagi online audit. Nah, ini audit ini kita lakukan, ada audit di karantina. Ini untuk melakukan audit perusahaan yang melakukan tindakan karantina pihak ketiga, seperti pelaksanaan fumigasi, kemudian pelaksanaan pemanasan misalnya. Nah, ini tidak dilakukan oleh petugas karantina, tapi bisa dilakukan oleh pihak lain yang harus kita sertifikasi, kita audit. Nah, ketika pelaksanaan audit pada masa COVID ini, maka kita melakukan secara online audit. Jadi seperti tadi, kita secara daring atau secara Zoom misalnya, secara langsung untuk pelaksanaan auditnya. Jadi tidak perlu datang langsung ke lokasi pihak ketiga tersebut. Di samping itu, juga karantina itu melakukan pengawasan, kemudian tindakan karantina secara langsung, kemudian ada pemantauan juga. Tugas karantina melakukan pemantauan terkait dengan penyebaran OPT. Jadi kerjasama dengan dinas kita melakukan pemantauan, kemudian membuat analisa risiko terkait dengan data yang ada, kemudian kita melakukan monitoring. Tidak lupa kita melakukan akreditasi laboratorium. Jadi setiap tahun kita melakukan peningkatan laboratorium supaya tetap terakreditasi dan menambah ruang lingkup. Ini salah satu upaya kami dalam rangka untuk pencegahan penyebaran OPT di masa pandemi maupun setelahnya. Kemudian kita ada namanya program sinergi melindungi negeri. Artinya sesuai amanah undang-undang, karantina tidak bisa berjalan atau bekerja sendiri, tapi harus bersinergi dengan instansi lain atau dengan organisasi lain. Sehingga diamanahkan di undang-undang ini
agar karantina itu dapat bekerjasama dengan seperti keimigrasian, kepabeanan, dengan pendidikan atau penelitian seperti Universitas Lambung Mangkurat ini, kemudian dengan TNI, Polri, bahkan bekerjasama dengan lembaga atau instansi lain baik nasional maupun internasional. Nah, ini sesuai dengan amanah undang-undang dalam rangka untuk melindungi negeri kita tercinta ini. Kemudian juga kita meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya di pintu-pintu pemasukan yang ditetapkan atau seperti pelabuhan dan bandara. Nah, kita lakukan koordinasi. Di sini salah satu upaya kita untuk menjalin kerjasama, untuk bersinergi, baik itu dengan pelabuhan, misalnya ada KSOP, ada SDP, atau ada Bea Cukai, dan Polda, TNI, kemudian Pemda juga kita lakukan kerjasama, kemudian juga dengan kantor pos dan lain sebagainya. Ini kita lakukan dalam rangka tadi untuk bersinergi melindungi negeri tercinta ini. Ini peningkatan pengawasan, kita melakukan kegiatan operasi patuh, namanya operasi patuh karantina. Ini kita lakukan di semua tempat yang diawasi petugas karantina. Ini bekerjasama dengan instansi terkait sebagai salah satu upaya tadi untuk bersinergi. Nah, itu dari kami. Mungkin dari adik-adik mahasiswa ingin lebih tahu lagi terkait dengan kegiatan karantina, silakan bisa melihat melalui website kami di bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id atau Facebook kami. Silakan di like di Facebook kami, yaitu Karantina Pertanian Banjarmasin. Kemudian Instagram juga ada, Karantina Pertanian Banjarmasin. Kemudian di Twitter @karantinabjm. Kemudian juga ada di YouTube Karantina Pertanian Banjarmasin. Silahkan ini untuk menambah informasi terkait dengan karantina pertanian kelas 1 Banjarmasin. Demikian Ibu Prof yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hewan Nur Hartanto MM atas materi. Demikian Bapak Kepala Badan Karantina Pertanian telah mengupas tuntas tentang mulai dari apa itu karantina, kemudian kenapa ada karantina, tujuan penyelenggaraan karantina, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh karantina, sampai organisme pengganggu tumbuhan karantina. Nah, satu yang saya catat adalah kepada adik-adik mahasiswa proteksi tanaman, salah satu kompetensi yang diperlukan sebagai petugas karantina adalah sarjana pertanian jurusan HPT atau proteksi tanaman. Jadi ini jadi perhatian kita. Selanjutnya kita masuki diskusi kepada peserta yang hadir secara daring maupun luring. Silakan untuk memberikan pertanyaannya. Silakan di unmute pada saat ingin menyampaikan pertanyaannya. Atau silakan Pak Dr. Ismet Setiabudi yang sudah menyampaikan chatnya di room chat. Silakan Pak Ismet. Ini sampaikan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Kepala Balai, Pak Dokter. Ya, Pak Dokter. Kalau Bapak ini dokter hewan ya Pak ya? Ya Pak. Ini keinginannya sering sepertinya jadi ingin dokter tanaman gitu. Terima kasih Pak, ini menarik sekali materinya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa kami yang ikut di acara ini bisa menyimaknya, karena banyak info yang perlu mungkin
itu perlu kita tindak lanjuti gitu ya. Nah, pertanyaan saya seperti ini mungkin Pak ya, mungkin kegalauan saya gitu. Pada saat kondisi COVID sekarang ini kan belum berakhir dan kapan berakhir itu juga belum kita tahu gitu, belum kita bisa jawab. Nah, sedangkan tuntutan kita juga sekarang ini masuk era 4.0 itu juga sudah tidak bisa kita hindari lagi gitu. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Bapak, kompetensi yang dibutuhkan, yang perlu kita siapkan mulai sekarang ini seperti apa gitu. Karena menjawab tantangan karantina ini tidak gampang gitu, tidak mudah gitu. Apalagi saya yakin dan saya pernah dapat info sudah tertolak juga Pak. Kayaknya masuk Jepang, masuk Korea Selatan juga tertolak karena yang mereka larang gitu. Nah ini juga seperti apa kira-kira langkah karantina gitu. Karena jangan sampai semangat yang sudah sedemikian ini justru hanya karena kita bisa memproduksinya tapi kita tidak bisa menangkap pasarnya gitu. Nah jadi saya pernah juga Pak kemarin itu ikut yang launchingnya Gulinggang. Nah launchingnya Gulinggang itu luar biasa kemarin itu. Terus seperti apa lanjutannya saya juga belum sempat lagi mengikuti. Tapi yang sedang ramainya lagi sekarang ini porang lagi Pak. Kita juga di daerah kabupaten sedang gencarnya menanam porang. Gitu. Saya khawatir jangan-jangan nanti pada saat kita sudah bisa memproduksi porang ini kita tertolak lagi gitu. Jadi seperti apa ya? Jadi mungkin dua aja pertanyaan saya Pak terkait ini tadi, bagaimana menyiapkan kompetensi sumber daya manusia yang bisa kita perbuat dari institusi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengantisipasi jangan sampai era sedang ramainya tanaman hias ini ataupun nanti porang ini justru hanya kita sendiri yang rame tapi tidak ada nilai tambah bagi pendidik. Dr. Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jelas ya Pak Nur Hartanto ya pertanyaannya. Siap, Prof. Ya silakan. Bisa jawab langsung atau berikutnya? Langsung saja Pak. Jadi satu biar jangan sampai terlewat. Ya. Terima kasih Pak Dr. Ismet atas pertanyaannya. Ini sangat menarik. Jadi memang untuk menyiapkan SDM ini kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kita belum terlalu fokus ke teknologi IT ya atau teknologi informasi. Nah, ini kayaknya untuk mahasiswa berarti menjadi suatu kewajiban untuk meningkatkan yang kemampuan teknologi informasi ini. Nah, sekaligus untuk menjawab yang kedua, nanti saya boleh share screen sebentar ya, Bu ya. Ada share yang bisa saya sharing. Ya, ini terkait tadi dengan mencegah adanya penolakan terkait negara tujuan terkait yang kita ekspor, khususnya ini untuk peningkatan ekspor. Nah, kemudian Badan Karantina Pertanian mempunyai aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Bisa terlihat ya? Bisa. Nah, aplikasinya namanya aplikasi IMES, Indonesian Map of Agriculture Commodities Export. Nah, ini aplikasi yang dibangun oleh Badan Karantina Pertanian. Ini bisa diinstal melalui Play Store, melalui di Android masing-masing. Ini tanpa password, artinya masing-masing bisa mengunduh di Play Store. Seperti ini. Nah, di Play Store ini ngambil IMES. Jadi nanti ada tertulis logo seperti ini, IMES, Givas Sahabat Petani. Ketika setelah diinstal, nah ini nanti akan masuk ke di sini. Ini langsung mulai saja. Ketika kita klik mulai, kita akan masuk di situ ada komoditas ekspor, kemudian ada negara tujuan.
Ini bisa dilihat komoditas ekspor apa saja sih yang diekspor ini. Kemudian negara tujuannya kemana saja. Dan ini data ini adalah data real time dari karantina. Jadi kita akan tahu ketika kita punya komoditas ini, misalnya porang ini sudah banyak ini. Komoditas porang ini kemana saja ekspornya. Nah, kita bisa melihat dari sini. Negara tujuannya di mana. Sehingga kita bisa membuka potensi ekspor ketika di sini ada penolakan persyaratan misalnya. Mungkin di negara lain tidak mempersyaratkan itu. Bisa kita alihkan ke negara yang lain. Kemudian ada juga di situ data. Ini tadi komoditas ekspor, kemudian negara tujuan ekspor tadi. Kemudian ada data ekspor hari ini. Artinya data ini real time bisa dilihat oleh teman-teman semua ketika sudah install di Android. Ini bisa dilihat dan ini data real dari karantina sehingga akan bisa tahu oh saat ini yang banyak diekspor adalah ini. Oh tanaman hias ini kemana saja misalnya, persyaratannya apa saja. Kemudian ini peta asal komoditas. Ini untuk mengetahui asalnya dari mana saja sih komoditas itu. Sebenarnya di mana sih yang banyak, misalnya porang itu di mana aja sih. Nah, ini juga bisa untuk meningkatkan pengusaha misalnya, eksportir itu untuk mendapatkan bahan baku. Karena di situ ada peta asal komoditas itu, sehingga ketika kekurangan bahan baku, oh ambilnya di sana, ada ini. Kemudian yang tadi persyaratan negara tujuan. Ini juga bisa diklik di situ persyaratan negara tujuan. Sehingga sebelum kita melakukan ekspor, kita lihat dulu persyaratan negara tujuan itu apa sih. Sehingga persyaratan itu dipastikan terpenuhi. Ini untuk mencegah terjadinya penolakan dari seperti Bapak Dr. Ismet sampaikan. Jadi banyak penolakan dari negara tujuan. Nah, ini salah satu upaya dari Badan Karantina untuk mengurangi itu adalah mengeluarkan aplikasi IMS ini. Dan IMS ini bisa diakses oleh siapa saja. Kalau dulu sebelumnya memang IMS ini hanya diperuntukkan ke pemerintah daerah. Dulu waktu awal dulu itu hanya ke pemerintah daerah kita serahkan. Tapi kemudian dengan kebutuhan zaman saat ini dan pandemi ini, maka ini kita buka untuk siapa saja. Silahkan install IMS ini, terutama yang berminat dalam kegiatan ekspor impor untuk mengetahui persyaratan atau negara tujuan atau komoditas apa yang sekarang potensi diekspor yang mungkin ada di kita. Ini yang dapat kami sampaikan, Pak Dr. Ismet. Mudah-mudahan bisa memberikan kesan sedikit. Ya Pak, saya kembalikan ke Prof. Ismet. Bagaimana, sudah terjawab dengan tuntas ya Pak ya? Halo? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Saya lihat di room chat ini ada mahasiswa proteksi tanaman, Pak. Didi Wibowo, silakan dibuka kameranya, kemudian disampaikan secara langsung di. Halo. Karena pertanyaannya cukup panjang. Ini ya, Didi. Ya. Silakan Di. Makanya atau saya bacakan ya? Siap, Ibu. Ya, kalau Didi bisa mendengar suara saya, mau disampaikan langsung Di. Halo Didi Wibowo. Mau saya bacakan saja kah? Ini panjang sekali nih pertanyaannya, cuma pada intinya dia bertanya tentang penanganan limbah yang menjadi pembawa EPTK, Pak. Jadi oh ya. Oh, ada kendala di audio HP dia katanya karena dia pakai HP. Jadi dia pada intinya ingin menanyakan bagaimana cara menangani limbah dan limbah tersebut merupakan pembawa OPTK. Itu saja, Pak. Saya persilakan. Prof, terima kasih, bagus sekali ini pertanyaan dari Mas Didi Wibowo ya. Terkait dengan limbah ya ini ya. Ini bagaimana sih nanti pemusnahan limbah ini seperti apa? Dan tentu saja ini memang potensi
limbah ini, penyebaran penyakit dari limbah ini cukup tinggi, terutama dari limbah di pelabuhan, di bandara. Seperti yang kita ketahui, kasus yang khususnya di hewan, mungkin kita pernah dengar terkait dengan penyakit ASF pada babi, African Swine Fever pada babi, itu diduga masuknya ke Indonesia itu karena penggunaan limbah dari alat angkut yang tercemar oleh virus ASF ini, kemudian termakan oleh babi di Indonesia, kemudian akhirnya menyebar. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ini penanganannya? Jadi untuk penanganan limbah ini kita koordinasi dengan pihak di pelabuhan dan di bandara sesuai dengan undang-undang di karantina. Di sini disebutkan bahwa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan itu adalah ya alat angkut. Tapi ketika kita koordinasi dengan bandara, seperti yang di sini di Bandara Samsudin Nur, mereka sudah menyiapkan insinerator. Jadi limbah-limbah dari pesawat langsung bisa, masuk aja. Langsung dimusnahkan nanti yang disediakan, sehingga itu sudah bisa untuk mengurangi terkait dengan risiko penyebaran penyakit dari limbah. Nah, kemudian untuk limbah yang di pelabuhan, memang ini sudah kita koordinasikan dengan pihak Pelindo. Kemudian ini memang menjadi kewajiban dari pihak pelayaran atau alat angkut. Nah, ini apabila ada indikasi hama penyakit yang harus kita musnahkan, maka tentu saja kita akan berkoordinasi dengan perusahaan pemusnahan limbah B3. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang spesifik khusus untuk melaksanakan pemusnahan limbah B3 ini. Ini ada yang di Jakarta, ada di Jawa gitu ya, ada di Surabaya semacam itu, ada perusahaan yang memang khusus pemusnahan limbah B3. Nah, tentu saja kita akan bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian kita melakukan pengawalan terkait dengan distribusi dari tempat itu ke tempat pemusnahan. Nah, ini dalam pengawalan karantina. Ini yang akan kita lakukan ketika itu harus dilakukan pemusnahan. Kemudian selama pelaksanaan pemusnahan itu diawasi oleh karantina untuk memastikan bahwa komoditas atau limbah itu betul-betul telah termusnahkan. Nah, kemudian untuk sistemnya itu akan kita sesuaikan dengan komoditinya. Komoditi dan OPTK atau penyakitnya ini bagaimana untuk pemusnahannya? Apakah dia bisa mati dengan dibakar, atau dia mati dengan diberikan zat kimia, atau misalnya dia mati dengan dikubur misalnya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan hasil analisa risiko yang dilakukan oleh karantina. Demikian Prof yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hartanto. Selanjutnya saya persilahkan yang luring ini Pak, ada yang mau bertanya, Profesor Harinto. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya di chat juga ada. Cuma ini Pak, saya sampaikan. Kita melakukan pemeriksaan misalnya di pelabuhan, Pak. Di pelabuhan misalnya kan kedatangan kapal itu kadang-kadang kan bisa tengah malam. Bisa tengah malam. Tengah malam, oke lah. Pokoknya petugas ada di situ. Kemudian yang diperiksa itu sayur, Pak, sayur segar yang tentunya tidak tahan lama disimpan. Nah, logikanya kan dalam menentukan bebas atau tidaknya itu kan memakan waktu, Pak, proses lah. Nah, dan mungkin akan kalau terlalu lama sehingga
sayur itu akan rusak dan itu mungkin keberatan si pemilik. Nah, itu bagaimana Pak? Kemudian selama dalam proses itu disimpan di mana? Dan tanggung jawab siapa? Terima kasih Pak. Kalau sayur dapat surat dari sana duluan Pak. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Oke. Langsung kami jawab, nggih. Terima kasih Prof. sama Harinto. Terkait dengan contoh sayur tadi ya. Yang pertama memang kita petugas karantina itu siap 24 jam, jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi selalu ada di pelabuhan, di bandara setiap ada lalu lintas itu. Kemudian bagaimana dengan sayur, pemeriksaan sayur itu? Nah, seperti sayur ini pemeriksaannya adalah di asal. Jadi dari sebelum dilantaskan masuk ke Kalimantan Selatan, itu dia wajib disertifikasi di daerah asal. Misalnya melalui Surabaya, dia dari Surabaya. Nah, kemudian petugas di Surabaya ini dalam rangka untuk menjamin terkait dengan kelayakan sayur tadi untuk dilalu lintaskan, mereka bisa melakukan sistemnya inland inspection. Jadi petugas karantina yang misalnya dari Surabaya atau dari asalnya dari Jawa itu, petugas datang ke perusahaan tersebut atau ke kebun tersebut atau ke pemilik tersebut untuk memastikan bahwa ketika sayur itu akan dilalu lintaskan memang sudah terjamin, sudah siap. Kalau memang komoditas itu rutin, misalnya rutin akan melalui lintaskan, petugas karantina di sana akan melakukan pengujian sehingga begitu akan dilalu lintaskan tinggal sertifikasi di karantina di asal. Nah, bagaimana di Kalimantan Selatan? Ketika masuk ke Kalimantan Selatan, maka Kalimantan Selatan kita hanya cukup melihat dokumen dan menyesuaikan dengan komoditinya. Sama enggak komoditi yang masuk ini dengan dokumennya? Ketika sama, langsung pada saat itu juga kita pembebasan. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan tindakan karantina di Kalimantan Selatan. Sehingga kita jamin bahwa komoditi itu akan rusak di tempat tujuan. Tapi kalau komoditi ternyata dokumennya tidak ada, mau nggak mau ya itu resikonya kita terpaksa kita tahan, kita tolak. Seperti itu Prof yang dilakukan oleh karantina. Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak Sam? Silahkan saya kembalikan, masih ada komentar. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sama dengan komoditas yang lain Pak ya. Ya, ini, Pak, ya. Oke, sama semua komoditas seperti itu. Jadi sekarang diwajibkan dari asal harus sudah sertifikat. Jadi petugas yang di tempat tujuan cukup memeriksa dokumen saja Pak ya. Cuma ya, betul. Ada dokumen yang terpaksa ya. Jadi pemeriksaan dokumen sesuai enggak dengan komoditinya. Oke. Itu langsung bebasan. Kalau tidak ada dokumen berarti kita lakukan penahanan sesuai dengan pemilik Pak ya. Iya kan Pak? Iya. Iya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan ada pertanyaan lagi dari mahasiswa proteksi tanaman Alfi Syahrian Nur. Silahkan Alfi. Silahkan ditanyakan langsung Alfi. Baik Ibu, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Alfi Syahrian Nur. Saya mahasiswa Prodi Proteksi Tanaman angkatan 2018. Jadi untuk pertanyaannya, Bapak, bagaimana kalau penumpang kapal laut misalkan membawa bahan tanaman yang dia bungkus secara rapi dimasukkan ke dalam koper atau kardus barang bawaannya. Dalam hal ini bagaimana mensiasati supaya bahan tanaman yang dibawa juga bisa terdeteksi oleh petugas karantina di pelabuhan. Sedangkan penumpang tersebut tidak melaporkan barang bawaannya. Memang salah satu kewenangan petugas karantina adalah membuka atau memerintahkan orang lain. Itu Pak, pertanyaannya Pak. Sudah ya Alfi ya. Mungkin saya ulangi karena tadi suaranya agak terputus-putus. Ini Pak, si Alfi menanyakan kalau penumpang kapal laut katanya ini membawa bahan tanaman yang dia bungkus sudah rapi kemudian dimasukkan ke dalam koper atau kardus misalnya. Nah,
Kira-kira bagaimana mensiasati supaya bahan tanaman yang dibawa itu bisa terdeteksi oleh karantina di pelabuhan tersebut, dan penumpang ini sebenarnya tidak melaporkan, Pak. Jadi dia tidak lapor bahwa barang yang dibawa itu apa, tapi dia bungkus rapi, dimasukkan ke dalam kardus. Jadi itu pertanyaan si Alfi tadi. Kira-kira gimana caranya untuk mengantisipasi atau mengatasi kejadian seperti itu? Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Alfi. Pertanyaannya cukup bagus sekali. Nah, ini menjadi salah satu kendala kenapa masih banyaknya terjadi penyelundupan. Nah, ini kan namanya upaya penyelundupan ya. Tentu saja tidak bisa semua itu karantina mengetahui, dan apalagi dengan memang ada kesengajaan seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, karantina itu tadi kita melakukan yang namanya operasi patuh. Operasi patuh itu kita laksanakan secara insidental. Jadi kita kerjasama dengan TNI, Polri yang ada di pelabuhan misalnya khususnya, kemudian dengan ASDP, dengan pihak Pelindo, kita melakukan operasi patuh. Biasanya kita dengan sampling jadwal kapal yang biasanya membawa komoditas atau yang sering untuk menggunakan komoditas. Nah, ketika kita melakukan operasi patuh ini, kita bersama-sama setiap ada mobil, semua ini kita hentikan bersama-sama, kita cek apakah ada membawa barang yang lain atau tidak gitu ya. Ketika itu ada yang kita duga, maka kita berhak untuk membuka seperti tadi tugas atau kewenangan karantina tadi kita buka. Ya memang tidak kegiatan operasi patuh ini juga tidak mungkin kita lakukan tiap hari ya, karena terkait dengan kendala tenaga, SDM maupun biaya. Sehingga kita secara sampling. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi ke pihak pelayaran agar senantiasa mengingatkan kepada penumpang supaya ketika membawa komoditas pertanian maupun hewan begitu untuk wajib melapor karantina. Itu yang kita lakukan, sosialisasi seperti itu. Artinya sebagai upaya yang memang selalu saja ada orang-orang yang ingin melakukan penyelundupan seperti itu. Ini memang menjadi salah satu kekurangan atau yang memang menjadi kendala juga. Kita belum mempunyai alat X-ray untuk antar area untuk domestik. Nah, seperti di bandara itu untuk domestik tidak ada X-ray lagi, kecuali di keberangkatan. Nah, di kita juga begitu. Ini kita belum ada untuk alat itu. Dan ini yang sedang diupayakan, memang kita mempunyai alat khususnya untuk yang ekspor impor atau yang dari luar negeri. Itu kita sudah punya alat X-ray. Itu yang untuk luar negeri kita ada X-ray. Nah, kemudian untuk di beberapa karantina seperti di Soekarno-Hatta kita sudah memfasilitasi dengan X-ray. Jadi kalau lapor nanti barangnya bisa dilihat. Tapi kalau memang tadi nggak melapor tadi memang juga nggak kesulitan. Nanti paling ketangkapnya ketika ada operasi patuh itu. Nah, ketika ketangkap di operasi patuh maka ini akan langsung kena sanksi karena akan langsung diproses tindakan sebagai pelanggaran karantina. Demikian Mas Alwi, mungkin bisa memuaskan ya, atau masih perlu lagi? Ya Pak, terima kasih. Dan ini saya chat, masih ada satu mahasiswa lagi yang bertanya, si Eka Maulidia Rizkia, mau bertanya langsung atau saya baca saja nih Eka? Dia menanyakan seandainya ada bahan-bahan yang akan dideteksi itu tidak menimbulkan gejala, tidak bergejala, bagaimana cara mendeteksinya? Ini pertanyaan si Eka Maulidia Rizkia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Eka ya, Mbak Eka. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bisa acak atau sampel acak. Ya, petugas karantina melakukan pengambilan sampel secara acak. Jadi cara melakukan pemeriksaan ketika itu harus dilakukan pengujian laboratorium atau pengujian secara fisik. Maka karantina mempunyai metode pengambilan sampel itu secara acak sesuai dengan
prosedur pengambilan sampel. Jadi itu kita lakukan seperti itu untuk memastikan. Jadi misalnya itu dalam satu kotak gitu misalnya, maka itu akan diambil 5 titik yang berbeda, sehingga nanti dari itu akan memungkinkan diupayakan bisa mengcover seluruh area yang kita lakukan pemeriksaan. Jadi seperti itu, Pak Ika ya. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Desiana, angkatan 2019. Silahkan Desi diaktifkan, di-unmute mikrofonnya. Iya Bu. Ibu, sebelumnya apakah kedengarkan suara saya, Pak? Ya, kedengar Mbak Desiana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, kepada Bapak Nur Hartanto selaku Bapak Karantina Banjarmasin. Seringkali Pak di daerah saya ini ada orang yang menjual tanaman hias di pasaran. Bahkan bibit-bibit tanaman yang sudah dikemas ulang dari hasil bibit kemasan aslinya Pak, hingga diubah menjadi bungkus kecil-kecil kayak gitu Pak. Terus dijual murah tentunya. Nah, namun dalam penjualan tanaman dan bibit tersebut kita nih belum tahu apakah sudah terdaftar di badan karantina atau belum. Jadi bagaimana Pak antisipasi kita dalam hal tersebut yang dapat kita lakukan, bagaimana ya Pak kira-kira itu? Kira-kira itu aja Pak yang saya dapat pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Desi. Silahkan Pak. Ada sayuran banyak. Ya, terima kasih Mbak Desiana ya. Pertanyaan yang bagus bagaimana untuk mengetahui ini. Ya, yang paling gampang kalau ingin mengetahui ditanya aja pedagangnya. Punya sertifikat pelepasan karantina tidak Bu? Atau Pak ketika menjual bibit itu? Karena ketika pelepasan kita berikan sertifikat itu. Sertifikat itu kita berikan kepada yang mengirim. Ketika sudah sampai di sini kita berikan pelepasan bahwa itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan data kita cukup banyak, pemasukan bibit atau benih tanaman hias itu benih sayuran juga yang lapor karantina. Ketika mereka melapor karantina, otomatis ketika kita bebaskan dari sini, kita berikan namanya sertifikat pelepasan. Nah, untuk memudahkan tinggal tanya ini, ketika menjual ini di induknya yang mendatangkan ini punya sertifikat karantina enggak? Pelepasan dari karantina. Kalau punya, dipastikan bahwa itu sudah melalui karantina. Nah, seperti itu Mbak Desiana ya. Oke Pak, Bapak terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya. Terima kasih. Kita masih punya waktu sampai jam 12 ya, panitia ya. Sampai jam 12, jadi sekitar 36 menit lagi. Silahkan mahasiswa kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada saya izin. Pak Sam, silahkan Pak. Langsung ditanyakan. Terima kasih. Tanya lagi Pak. Jadi mohon penjelasan juga Pak atau teknisnya ya. Misalnya yang pertama apakah sudah ada kasus Pak penolakan suatu komoditas di Kalsel nih Pak. Kemudian bagaimana kalau itu harus dimusnahkan, teknis pemusnahannya Pak. Terima kasih. Yang satu lagi. Ya, Pak. Silakan Pak. Bisa terima kasih. Ya, ini ada sedikit tambahan di internet kami. Kalau sempat nanti bisa didengar suara saya bisa dengar nih. Bisa Pak, tapi rada putus-putus nih. Silakan Pak. Ya, mohon maaf ini ada ini. Kami ini sudah ada kasus yang kita lakukan pemusnahan itu sudah beberapa kali. Yang pertama terkait dengan importasi benih yang tidak bersertifikat. Dan ini kebanyakan adalah pembelian secara online ke luar negeri.
Nah ini kebetulan karena kita ada kerjasama dengan Bea Cukai dengan kantor pos, sehingga ketika barang itu sebelum dikirimkan ke pemilik atau ke alamat yang dituju, maka barang itu akan dicek karena di kantor pos untuk kegiatan impor ini kan ada X-ray-nya, sehingga langsung terbaca di situ. Ketika di X-ray itu diduga ada tanaman atau benih tanaman dan lain sebagainya, itu akan dikoordinasikan dengan kita. Nah, dari pengalaman selama ini tahun 2020 kemarin, kemudian di 2019 itu cukup banyak pada titipan kilat, kiriman kilat atau pembelian secara online. Itu pembelian secara online yang ternyata dari negara asal itu tidak dilengkapi oleh sertifikat karantina. Sehingga itu kita lakukan penahanan, kemudian kita lakukan pemusnahan. Kemudian kebetulan kita punya insinerator di Samsudinur, di Bandara Samsudinur kita ada insinerator di situ. Kita lakukan pemusnahan sama-sama, disaksikan oleh pihak kantor pos, pihak Bea Cukai maupun pihak kepolisian, aparat kepolisian untuk menyaksikan pemusnahan itu. Itu yang kita lakukan, khususnya yang diimpor secara pembelian secara online. Itu cukup banyak, dan benih-benih itu kadang-kadang aneh-aneh gitu ya, artinya, dan kita juga tidak tahu apakah nanti ini bisa menyebabkan penyakit di sini atau tidak, kan seperti itu. Nanti karena tanpa sertifikat maka kita lakukan pemusnahan. Kemudian juga pernah yang di Batu Licin itu juga kita lakukan pemusnahan. Nah, ketika ada pemiliknya, maka itu menjadi tanggung jawab biayanya untuk pemilik. Tapi pelaksanaan pemusnahannya di insinerator kita. Kemudian di karantina kita sudah punya insinerator, di Batu Licin ada, kemudian di Trisakti ada, di Samsudinur juga kita ada. Seperti itu, Bapak. Izin moderator. Izin, Bu. Ya, silakan Prof. Ismet, ada yang mau disampaikan, ketanya pendek ya? Ya, pendek aja, silakan, Bu. Pak. Makasih. Gini Pak, mungkin selama ini kan kita kerjasama dengan karantina, khususnya yang kami dari prodi jurusan hama penyakit tumbuhan sudah berjalan gitu. Tapi sekarang ini justru kita sedang memasuki era kampus merdeka, Pak. Merdeka belajar, kampus merdeka. Nah, ini kan tuntutannya justru berkolaborasi dengan institusi terkait itu sangat dibutuhkan. Nah, kira-kira seperti apa gitu kalau kita memulai, kalau misalnya ingin nanti mengirim mahasiswa lagi lebih intensif lagi untuk magang kah, bentuk apanya gitu yang kira-kira itu tadi bisa kita segera realisasikan, karena tuntutan ini sekarang sudah menjadi kebutuhan, apalagi kita kan di ULM ini mahasiswanya proteksi itu lumayan banyak gitu. Jadi salah satunya mungkin yang target kita adalah karantina tempat magang. Magangnya Mbak bisa sampai mencapai 1,5 tahun gitu. Nah ini kira-kira adakah gambaran misalnya seperti apa teknisnya, kemudian apa yang kita harus segera perbuat sinergikan. Makasih. Ya, kerjasama juga ya. Ya, terima kasih Prof. Ismet atas pertanyaannya, dan ini bagus sekali. Perlu kami sampaikan, karantina pertanian juga menjalin dengan banyak perguruan tinggi. Jadi ada mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, itu apabila universitas itu ada beberapa fakultas, misalnya ada fakultas pertanian, fakultas biologi, misalnya ada yang ada peternakan atau pertanian atau yang lain, kemudian semuanya menginginkan untuk bekerjasama dengan karantina, maka itu akan dibentuk penandatangan MOU, itu langsung dengan Kepala Badan Karantina Pertanian. Artinya kalau dalam satu universitas ternyata banyak beberapa fakultas yang menginginkan kerjasama dengan karantina, maka itu akan dilakukan MOU atau penandatangan MOU itu dengan Kepala Badan Karantina langsung. Biasanya beliau akan
datang mungkin atau daring memberikan belangkong gitu, kemudian ada penandatangan bersama. Nah, kemudian kalau untuk misalnya hanya satu per fakultas, atau ini per fakultas bisa langsung dengan kami. Jadi dengan UPT kami namanya perjanjian kerjasama lah gitu, atau mungkin sekedar surat permohonan begitu, atau kita bentuk misalnya perjanjian kerjasama. Ini antar fakultas dengan UPT langsung. Jadi kalau hanya satu fakultas nanti dengan Balai Karantina Banjarmasin. Nanti kemudian di perjanjian kerjasama nanti apa yang akan kita kerjasamakan. Misalnya nanti dari fakultas mahasiswa bisa magang di karantina. Magangnya apa? Apakah nanti kita bagi misalnya di laboratorium atau terkait dengan tindakan karantina, misalnya seperti itu. Kemudian mungkin ada pelatihan atau pemanfaatan laboratorium, misalnya dari fakultas menginginkan memanfaatkan laboratorium yang ada di karantina. Nah, nanti bisa dituangkan di situ. Atau kemudian diperlukan materi karantina ini bagi mahasiswa. Jadi pengalaman kami waktu kami tugas di Surabaya itu kita mendapatkan berapa 4 SKS untuk di kedokteran hewan. Itu materi tentang karantina. Jadi pejabat karantina akan datang ke kampus untuk memberikan kuliah untuk 4 semester, 4 SKS, ya 4 SKS. Itu waktu kami pengalaman di UNER dengan UNER, FKH UNER itu kami seperti itu. Jadi nanti materi kita bagi mulai dari pengenalan karantina, kemudian nanti terkait dengan khusus laboratorium karantina, misalnya kemudian lalu lintas pelaksanaan lalu lintas karantina. Nah itu bisa diwujudkan dalam bentuk PKS yang sama. Kalau itu hanya satu fakultas, itu langsung dengan kami. Kami siap terbuka, Bapak Prof. Jadi apa yang bisa kami bantu untuk fakultas, kami siap mendukung. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi bisa membuat surat perjanjian kerjasama antara fakultas dengan Balai Karantina di Banjarmasin ya Pak ya? Ya, kalau hanya satu fakultas bisa seperti itu. Ya. Tapi nanti kalau banyak fakultas itu prosedur dari pusat nanti kerjasama langsung dengan kepala badan gitu. Jadi nanti yang kolaborasi langsung dengan rektorat seperti itu. Iya Pak. Ini saya ingin menyampaikan kepada para peserta yang mengikuti secara daring. Ini kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir. Ini ada tautannya di room chat. Siapa tahu tidak terbuka di sana. Jadi silakan dibuka di sana. Kemudian mohon mengisi daftar hadir. Nanti sertifikat akan langsung dikirimkan begitu Bapak Ibu mengisi daftar hadir tersebut. Bu. Ya. Selanjutnya ya silakan ada Bapak Ketua Jurusan HPT, silakan Pak Yusriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang peserta. Salam Pak Hartanto. Salam wabarakatuh. Ya, ini mungkin ingin menanyakan sedikit pengalaman Pak Kepala itu di beberapa balai yang sudah dijabat ya Pak, mengenai misalnya adanya residu pestisida pada buah Pak. Nah itu kan kadang-kadang di tempat-tempat ada yang langsung misalnya ekspor kan, kalau kalau Banjarmasin mungkin bisa juga langsung. Itu untuk mendeteksinya, deteksi cepatnya itu bagaimana Pak kira-kira Pak, untuk sehingga bisa atau harus dibawa ke lab dulu atau bagaimana? Mungkin itu yang ingin kami tahu, sehingga karantina itu dengan mudah dapat menentukan wah ini sekian ppm atau apa gitu ya, kemudian lolos, kemudian ini yang bisa belum misalnya. Sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Yus, silakan Pak Hartanto menanggapi. Terima kasih Pak Yus atas pertanyaannya cukup bagus sekali. Dan ini pengalaman kami untuk di Tanjung Priok untuk pelabuhan atau di tempat pemasukan pelabuhan-pelabuhan besar, bandara yang besar yang memang khususnya untuk tempat importasi, itu laboratoriumnya kami sudah dilengkapi dengan laboratorium PSAT. Jadi laboratorium pangan segar asal tumbuhan, yaitu yang menguji logam berat.
kandungan logam, merkuri dan lain sebagainya, itu laboratorium kami juga dilengkapi. Memang kalau untuk yang di Kalimantan ini karena kita bukan destinasi untuk impor seperti itu, jadi kita memang tidak ada laboratorium untuk PSAT atau logam berat ya. Tapi di laboratorium kami ada di Tanjung Priok ada, di Soekarno-Hatta ada, di Surabaya ada laboratoriumnya. Kemudian kita juga ada laboratorium BPUSKP tadi, Balai Besar Uji Standar tadi, itu yang sebagai rujukan kami. Di situ cukup banyak untuk pangan segar tersebut. Sehingga kalau untuk impor pangan segar memang memerlukan masa karantina yang agak panjang. Jadi masa karantinanya bisa 14 hari dalam rangka untuk pengujian PSAT-nya. Nah ini kemudian untuk percepatan, ini ada namanya balai uji terap tadi. Kita ada balai uji terap dan teknik dan metode. Ini digunakan sebagai balai yang melakukan uji coba untuk sarana pendeteksi secara cepat. Ini sekarang sedang dituntut untuk semacam rapid gitu ya, atau pengujian biosensor. Nah ini sedang dikembangkan oleh balai uji terap. Di antaranya yang sudah dicobakan yaitu khusus untuk pemeriksaan rabies pada anjing. Itu dilakukan di Cilegon, itu karena lalu lintas antara Jawa Sumatera kan cukup tinggi itu. Jadi ketika ada pengiriman, kebanyakan ada pengiriman anjing dari Jawa, itu dalam satu mobil yang cukup banyak dikirim ke daerah Palembang atau Padang untuk berburu itu. Maka untuk pengecekan tidak mungkin satu persatu. Nah itu sudah membuat alat yang untuk mendeteksi sensor terkait dengan kemungkinan rabies dari si suhunya yang standar tidak. Kemudian sedang diterapkan, sedang dicoba juga untuk komoditas curah atau misalnya untuk pakan atau pangan gitu kan. Ini untuk mendeteksi kemungkinan ada live insect atau tidak. Kemudian ya ini untuk logam berat mungkin akan juga diupayakan untuk dilakukan bagaimana untuk percepatan pemeriksaannya. Tapi secara laboratorium kami sudah ada laboratorium pengujinya untuk pangan tersebut. Sehingga kalau yang sudah dilakukan ke luar itu sudah dinyatakan sehat. Demikian Pak Yus kami sampaikan. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Saya persilakan untuk mahasiswa yang hadir secara daring, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, yang ditanyakan? Silakan. Masih ada pertanyaan? Karena materi yang disampaikan tadi ini sangat bermanfaat bagi kami selaku pengajar di proteksi tanaman, demikian juga kepada untuk mahasiswa di prodi proteksi taman ini sangat bermanfaat. Bagaimana, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tidak akan menyampaikan kesimpulan karena saya rasa sudah begitu jelas. Kemudian mudah-mudahan masing-masing kita sudah bisa menangkap apa yang disampaikan tadi. Saya kembalikan ke MC. Sekali lagi terima kasih atas materi yang disampaikan. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Diskusi kita dengan Bapak pemateri tadi sudah selesai. Dan saya kembalikan ke MC. Silahkan Febri. Baik, terima kasih Ibu Profesor Salamia yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Nur Hartanto MM yang sudah berbagi ilmu dan informasi yang sangat menarik dan tentu saja menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Demikian kuliah umum pada pagi hari ini, saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang, sampai bertemu di kuliah umum selanjutnya. Sekali. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafannya dalam penyampaian materi ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada kawan-kawan di karantina tumbuhan yang ikut berhadir secara daring dari kantor karantina. Terima kasih Pak Hartanto. Semoga kerjasama kita ini nanti bisa berlanjut lagi demi untuk sama-sama kebaikan Kalimantan Selatan lah, khususnya. Siap Pak Yus, kami siap dukung Universitas Lembung Mangkurat semakin baik. Amin. Terima kasih semuanya. Untuk panitia juga kami terima kasih banyak ya. Untuk mahasiswa terima kasih banyak. Kami izin live, masih sudah cukup ya. Oke. Silakan Pak Nur dan kawan-kawan sekalian. Ada Terima kasih Pak. dokumentasinya sudah Kak?